Ya halo guys, balik lagi bersama aku Dian di channel Teknoku ID. Nah, kali ini aku akan eksperimen. Jadi ini aku punya handphone yang layarnya itu baret guys. Ya kalian bisa lihat sendiri lah. Ya kayak gini sih, sebenarnya baret-baret kasar sih. Soalnya di sini ada juga yang sampai dalam banget gini cuy. Ini kalau dipegang tuh rasanya kayak grunjal-grunjal gitu. Nah kali ini aku mau nyoba supaya baret ini nanti bisa mulus lagi. Nah ini sebenarnya kemarin kata owner lamanya itu nggak tahu cuy, dia nggak mau ngasih tahu ini baretnya kenapa gitu. Ya udahlah, soalnya juga harganya juga miring sih, makanya ya ada keluhan di bagian baret layarnya ini. Tapi untuk performa handphonenya juga masih bagus cuy, cuma ya itu doang layar depannya baret itu. Dan pas dicek pakai Trio Tools, ini iPhone juga masih bagus, 95% gitu nilainya. Baterai health-nya juga masih bagus, cuma di bagian layarnya ini doang. Untuk performa layar sentuhnya juga masih aman-aman aja gitu ya. Dan masih bisa dipegang dan disentuh, nggak ngaruh ke performanya. Nah kemarin aku udah nyari-nyari di internet, dan ada yang berhasil juga buat ngatasin baret-baret kayak gini. Ini bisa jadi abis jatuh, atau mungkin juga baret-baret gara-gara ada gantungan kunci terus ditaruh di saku terus kegores gitu. Jadi jadinya kayak gini. Tapi kayak menurutku sih jatuh sih, soalnya yang bagian sini lumayan dalam gitu, kalau dipegang tuh kerasa. Sebenarnya nggak ganggu-ganggu banget sih, cuman nggak enak aja kalau dilihat itu. Apalagi kalau di order pas siang hari gitu. Jadi yang bagian ini tuh nggak enak banget dilihat itu, sampai kelihatan banget. Tapi kalau misal di dalam ruangan sebenarnya nggak terlalu bermasalah sih, nggak terlalu kelihatan banget gitu. Ya langsung aja, kemarin yang udah aku cari di YouTube, aku gunain yang namanya ini cuy. Aku bisa fokus ya. Ya inilah, ini adalah Rubing Kompon. Ya pasti kalian udah pada tahu lah, udah familiar sama kompon ini. Nah kompon ini tuh biasanya buat ngatasin baret yang ada di mobil atau mungkin motor gitu. Jadi ntar diterapin, diolesin gitu doang, terus digosok-gosok pakai ini. Ini harganya juga murah sih sebenarnya, cuma 9.000 doang guys, dapat sama ininya buat gosok. Dapat busanya lah. Nah ini nanti kita coba terapin di handphone ini. Kemarin di YouTube itu ada yang berhasil, cuma ya emang nggak jadi mulus-mulus banget sih. Cuma kita coba terapin aja di handphone, apakah ini berhasil apa enggak. Ya sebenarnya nggak terlalu berekspektasi lebih sih, tapi coba kita aplikasiin aja, siapa tahu ternyata itu bisa dan buat handphonenya itu bisa mulus lagi. Gitu, soalnya ini nggak enak banget dilihat. Ya semoga aja bisa lah. Oke, langsung saja kita aplikasiin apakah ini Rubing Kompon ini bisa bikin handphone yang baret-baret ini jadi mulus lagi. Oke, kita langsung aja. Dalamnya itu putih ya, kayak odol sebenarnya, kayak pasta biasa, cuma mungkin ini ada beberapa bahan beda ya daripada pasta gigi. Mungkin kita langsung aja terapin ke handphone ini, apakah ini bisa bikin handphone ini jadi mulus lagi. Ya moga-moga aja bisa lah, ya hitung-hitung ya kurangin dikit sih. Aku juga nggak berekspektasi lebih bisa mulus kayak handphone biasanya gitu ya. Lumayan lah. Kalau ini berhasil, bisa kalian itu terapin kalau misal handphone kalian tuh baret-baret kena kunci atau mungkin jatuh. Tapi kalau misal retak kayaknya nggak bisa sih. Ya ini mungkin bisa ngatasin buat yang baret-baret aja. Ya langsung kita terapin aja. Jadi kita terapin ke bagian yang terkena goresan itu terlebih dahulu ya. Ini punya hidup mulu anjir. Ini yang bagian dalam yang di sini kita coba kasih juga. Oke, udah dikit aja sih, nggak usah banyak-banyak.
Terus kita gosok-gosok pakai ini. Gitu. Ini kenapa bingung? Ini apakah berhasil apa enggak? Kayaknya nggak terlalu berpengaruh sih cuy. Apakah ini kurang banyak ya? Ya untuk olesan pertama kayaknya ya, teksturnya jadi lebih halus sih, sebelumnya kayak berasa gitu goresannya, cuma kalau dilihat-lihat ya masih nggak terlalu ngaruh sih, masih kelihatan itu gores-goresannya. Coba kita aplikasikan lagi ya, ini masih banyak ya. Olesan kedua ya, coba kita kasih lebih banyak dari tadi. Oke, kita singkirin dulu ya, kita coba lagi ya. Ya, karena ini juga digosok-gosok doang. Apakah ini benar-benar bikin handphonenya mulus lagi apa enggak? Mungkin kita rada tekan-tekan ya. Ternyata kayaknya jadi lebih lumayan sih. Ini udah kedua kali ya cuy. Kayaknya harus lebih lama sih ininya, gosoknya. Soalnya kalau bentar doang emang nggak terlalu ngaruh. Wow, ternyata lumayan cuy. Tuh lihat. Ya meskipun masih kelihatan sih sebenarnya. Cuma tuh layarnya jadi tuh masih bisa sih, aman lah. Ya, ini fungsinya. Kayaknya harus lama sih. Satu jam ya harus bisa, sampai bisa. Ini kita coba kasih lagi ya. Yang bagian sini gantian. Rada bertenaga sih ini, harusnya bikin capek juga. Aku lihat di YouTube itu ada sampai yang ada aplikasinya itu sampai pakai ini buat detailing mobil anjir. Handphonenya jadi bisa lebih mulus, cuma enggak tahu. Aku nggak punya alatnya cuy, jadi ya manual aja lah pakai tangan. Capek juga ya. Capek anjir. Kita kasih lagi, soalnya ini ya lumayan lah ya, cuma sebenarnya kan masih kelihatan. Tapi lah ada lebih halus sih daripada yang tadi. Tapi yang bagian sini yang ininya goresannya itu dalam, emang nggak bisa sih kayaknya. Ya udahlah kayak gitu.
pakai tisu dulu. Ya jadi gini cuy hasilnya cuy. Apakah berpengaruh dikasih kompon? Menurutku ya masih aja. Cuma rasanya itu lebih halus daripada yang tadi sebelum dikasih kompon. Kalau dipencet, dia tampilannya juga rada lebih mengkilap gitu sih layarnya itu. Cuma yang bagian sini masih kelihatan banget ini goresannya. Sayang banget ternyata gagal. Atau mungkin harus pakai alat detailing mobil ya, baru bisa ini jadi mulus lagi. Cuma lagi nggak punya alatnya sih. Tapi ya udahlah, kayak gitu doang. Ya jadi kayak gitu ya videonya. Ternyata nggak terlalu berpengaruh banget sih. Cuma ya lumayan lah. Tapi masih kelihatan sih. Cuma besok aku mau nyobain pas lagi di outdoor apakah ini masih kelihatan apa enggak kalau misal ditaruh di luar ruangan. Sebenarnya kayak gitu aja sih. Abis ini aku mau kasih handphone ini tempered glass. Nah, jadi biar handphonenya itu nggak kelihatan banget. Dan kata abang-abang counter itu kalau misal kasih tempered glass itu pakai yang anti spy, yang warnanya juga rada gelap. Jadi ntar ininya itu nggak terlalu kelihatan gitu cuy. Ya langsung kita aplikasiin aja. Jadi kalau misal sebelum dikasih tempered glass tuh ya masih kelihatan kayak gini lah. Terus kita coba kasih tempered glass yang anti spy. Oke. Nah ini cuy, kemarin aku udah beli online di ya salah satu toko online lah. Tadinya 30 ribuan dan kita langsung terapin sendiri ya ke handphonenya ini. Apakah kalau semisal ditempel tempered glass ya garis-garis atau goresan-goresan ini bakal ketutup atau enggak? Kita langsung terapin aja. Ini di dalamnya ada ya tentu tempered glass-nya lah apalagi. Dan di sini ada tisu. Ini tisunya biasanya ada yang kering, ada yang basah. Nah ini yang basah untuk step pertama ya. Ini step pertama, terkasih ini yang step kedua ya seperti biasanya. Jadi ini harus benar-benar bersih biar nanti nggak ada debu-debu yang masuk. Terus misal kalau ada debu-debu yang masuk tuh biasanya bikin tempered glass-nya itu gelembung gitu, jadi gak enak juga dilihat. Ya semoga bisa sih. Ini pertama kali aku cuy masang tempered glass sendiri. Itu biasanya kan dipasangin sama abang-abangnya, abang-abang counter. Ya ini yang pertama, ini pakai tisu yang basah ya. Nah ini udah, ini pokoknya sampai bersih, jangan ada debu masuk atau nempel di layar handphone ini. Udah kayak gitu. Terus kita terapin yang kedua. Ini tisu kering ya, jadi untuk bersihin ini yang basah tadi. Langsung kita terapin aja buat tempered glass-nya. Ya ini yang anti spy, jadi warnanya emang hitam. Tuh kan dari sini aja udah kelihatan kalau misal ini warnanya hitam. Jadi rada gelap gitu. Nah ini tuh kelebihannya itu kalau misal kalian miringin kayak gini, kalau misal teman kalian itu lihat dari samping tuh nggak kelihatan ya. Nih kalau kalian chattingan gitu kan, terus nggak ingin chattingan atau chat kamu itu dilihat sama orang, ya pakai tempered glass ini sih. Ntar dari samping nggak kelihatan, dan kelihatan yang bagian depan doang yang kamu buat chattingan gitu. Oke, kita langsung terapin aja.
Nah, ini rada hati-hati harus pas sih. Ini ada tekniknya sih cuy. Nah ini udah jadi cuy. Jadi ini tadi udah aku pasang ya template base-nya yang ini anti spy. Ya ini udah ada bercak-bercak sidik jari aku sih sebenarnya. Nah ini udah kepasang rapi, dan tadi gelembung-gelembung yang masih ada di template base-nya juga udah aku rada tekan sih sebenarnya biar bisa benar-benar nempel template base-nya ke layar handphonenya. Dan ini setelah dipakein template base ini yang anti spy sebenarnya masih kelihatan sih dikit itu, cuma nggak terlalu kelihatan banget kayak semisal tadi yang nggak dipasangin template base itu. Nah ini kalau semisal anti spy itu template base-nya lebih enak sebenarnya. Kalau semisal dimiringin itu emang bener-bener jadi gelap gitu, coba kayak gini. Oke, handphonenya itu mati cuy, cuma ini sebenarnya masih hidup. Nih kalau dari bawah, dari samping sini tuh kayak mati cuy. Cuma kalau misalnya di tengah gini, ini layarnya jadi kelihatan lebih jelas. Ya itu sebenarnya tergantung kalian sih suka kayak gitu apa enggak. Kalau kalian lebih ingin privasinya terjaga dan teman kalian itu nggak lihat kalian lagi chatan dari samping, ya mungkin bisa pakai template case ini. Dan ini juga template case-nya yang full cover ya, jadi semuanya kena, jadi semuanya itu tercover sama template case-nya. Biasanya ada template case yang di bagian atasnya itu ada space-nya juga, ya seperti itulah. Ya mungkin seperti itu aja video aku kali ini. Dan ternyata kalau misal layar kegores dikasih kompon buat ngatasin goresan yang biasanya buat mobil itu nggak terlalu ngaruh banget sih. Cuma ya lumayan lah, bisa ngurangin dikit-dikit. Tapi kalau misal sampai bikin handphonenya mulus lagi tuh nggak bisa. Ya solusinya setelah dikasih kompon harus dipakein template base ini, jadi lebih rada cakep lagi gitu video ya rada lebih cakep lagi handphonenya itu ya seperti ini. Cuma sebenarnya masih kelihatan banget sih, dan dikasih yang anti spy. Ya mungkin seperti itu dulu video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, kalian boleh like. Kalau misal kalian gak suka, boleh di dislike. Dan sampai jumpa dengan video-video aku selanjutnya. Bye-bye. Jangan salfok sama wallpaper handphone aku.